Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dikisahkan pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ada seorang pemuda beribadah tanpa kenal lelah, tekun melaksanakan sholat, sering berpuasa dan gemar bersedekah. Namanya adalah Alqamah. Beliau hidup sebatang kara dengan ibundanya. Di masa itu, beliau dikenal sebagai pemuda yang sangat menyayangi ibunya. Ayah beliau sudah lama meninggal, keluarganya tidak kaya, dan hidup hanya bercukupan. Namun, masa demi masa berlalu, kehidupan Alqamah berubah setelah ia menikah. Karena sibuk dengan urusan rumah tangganya, sekarang ia kurang memperhatikan ibunda yang sudah tua itu. Dengan sedikit terpaksa, akhirnya sang ibu tinggal sendiri di sebuah rumah. Meski sudah beberapa lama tinggal sendirian di rumah, namun tetap saja Alqamah tidak menjenguk dan belum saja memberi santunan kepada sang ibu. Hal tersebut tentu saja membuat ibunya kecewa. Beliau merasa berkecil hati terhadap sikap anaknya yang kurang memperhatikan dirinya itu. Hari berganti hari, bulan berganti bulan, dan tahun pun berganti tahun. Suatu hari, Alqamah diketahui sedang sakit parah. Semua keluarganya menjenguknya, sampai satu rumah Alqamah dipenuhi oleh sanak keluarganya itu. Akan tetapi, di rumah Alqamah tidak ada keberadaan sang ibu. Rupanya sang ibu belum datang menemuinya. Sedangkan Alqamah sudah dalam keadaan sakratul maut. Melihat kondisinya yang sudah mendekati kematian, para keluarganya mentolkin kalimat tauhid, La ilaha illallah. Namun yang terjadi, Alqamah tidak bisa mengikutinya. Hal itu kemudian diulang secara berkali-kali. Tetapi tentu saja, Alqamah belum juga dapat menirukannya. Justru sekarang mulut Alqamah tertutup. Ia membungkam 1000 bahasa. Yang terlihat hanya wajahnya yang gelisah dengan kedua matanya yang sudah sangat membengkak. Wajahnya itu seakan memberi pesan meminta tolong. Melihat kondisi Alqamah yang semakin parah, membuat para keluarga dan sahabatnya yang hadir merasa heran. Sebab mereka mengetahui bahwa seorang Alqamah merupakan sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, seorang yang taat dan wara. Menurut mereka, Alqamah adalah teladan yang baik untuk ditiru semasa hidupnya. Di waktu yang sama, sebagian sahabat yang hadir segera menghadap dan melaporkan kejadian ini kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baginda Nabi kemudian mengutus beberapa sahabat. Dalam suatu riwayat menyebutkan bahwa sahabat yang diutus oleh Rasulullah adalah Ammar bin Yasir dan juga Bilal bin Rabah untuk menjenguk Alqamah dan melihat kondisinya Alqamah secara dekat. Para sahabat Nabi itu ingin mencoba mentalkin kalimat tauhid kembali kepada Alqamah. Setibanya di rumah Alqamah, seketika itu juga para sahabat Nabi ingin mencoba mentalkin kalimat tauhid. Namun tetap saja seperti sebelumnya, Alqamah tidak mengikutinya sama sekali. Bahkan sekarang Alqamah terlihat semakin gelisah dan sangat menakutkan. Sehingga para sahabat memutuskan untuk menjemput Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baginda Rasulullah kemudian hadir di depan Alqamah, yakni sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang setia itu. Dengan hati yang cemas dan penuh kasih sayang, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mentolkin kalimat tauhid. Tetapi sayang 1000 sayang, Alqamah radhiyallahu an justru menggelengkan kepalanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terdiam, lalu bertanya kepada para sahabat, apakah Alqamah ini masih mempunyai ibu kandung? Salah seorang sahabat menjawab, benar, masih ada ya Rasulullah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kembali kepada para sahabat, di mana ibu itu? Istri Alqamah menjawab, di sana, di dusun itu. Beliau tinggal sendirian ya Rasulullah. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meminta kepada para sahabat untuk segera mendatangkan ibunda Alqamah. Setelah tiba, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada ibunda mengenai hal ihwal tentang Alqamah. Sang ibu kemudian menceritakan semuanya kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan sang ibu walaupun sudah memaafkan Alqamah, namun di hatinya masih terbesit rasa kecewa terhadap putranya itu.
Dengan beratnya hati sang ibu untuk memaafkan putranya, maka kondisi Alqamah pun masih dalam keadaan sakit yang sangat mengerikan. Setelah melihat keadaan tersebut, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lalu meminta para sahabat dan hadirin untuk mengumpulkan kayu bakar beserta dengan minyaknya. Sebagian dari sahabat bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Kayu ini untuk apa ya Rasulullah?" Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab dengan nada tegas, "Untuk membakar Alqamah. Sebab lebih baik kita bakar sekarang saja daripada kelak dibakar di dalam api neraka jahanam." Mendengar keputusan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sang ibu Alqamah merasa tidak tega bila anak kandungnya itu sampai dibakar di depan matanya sendiri. Sang ibu kemudian berkata kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Wahai junjungan alam, janganlah dibakar anakku ini. Biarlah ku maafkan segala kesalahannya itu, dan aku relakan segala pengorbananku untuknya." Lalu ibu Alqamah berkata, "Wahai Rasulullah, Allah sebagai saksi, juga para malaikat dan semua kaum muslimin yang hadir saat ini, bahwa saya telah ridha pada anakku, yakni Alqamah." Rasulullah pun berkata kepada Bilal, "Wahai Bilal, jenguklah Alqamah dan lihatlah apakah dia sudah bisa mengucapkan syahadat atau belum. Mungkin ibu Alqamah mengucapkan sesuatu yang bukan berasal dari dalam hatinya lantaran malu kepadaku." Bilal pun berangkat. Ternyata beliau mendengar Alqamah dari dalam rumah mengucapkan la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bilal pun masuk dan berkata, "Wahai sekalian manusia, sesungguhnya kemarahan ibu Alqamah telah menghalangi lisannya sehingga tidak bisa mengucapkan syahadat, dan ridhonya telah menjadikannya mampu mengucapkan syahadat." Dengan muka yang jernih dan mata yang sayu memandang, dengan bibir yang tersenyum, tersungging di bibir itu kalimat thayyibah, la ilaha illallah. Alqamah radhiyallahu an akhirnya kembali dengan tenang dengan wajah berseri-seri. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihatnya dan memerintahkan untuk dimandikan lalu dikafani. Kemudian baginda mensolatkannya dan mengebumikannya. Lalu di pinggir kuburan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Wahai sekalian kaum muhajirin dan ansar, barang siapa yang melebihkan istrinya daripada ibunya, dia akan mendapatkan laknat dari Allah, para malaikat dan sekalian manusia. Allah tidak akan menerima amalannya sedikit pun, kecuali kalau dia mau bertobat dan berbuat baik kepada ibunya, serta meminta ridhonya. Karena ridha Allah tergantung pada ridhonya, dan kemarahan Allah tergantung pada kemarahannya. Wallahu a'lam bishawab." Mudah-mudahan ini semua bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.